Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu segera dia akan membuka blokirannya ke kamu. Segera dia akan membuka blokirannya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa membaca untuk banyak orang ya teman-teman. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya, kalau kamu pengen energi yang cuma terfokuskan sama kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat yuk teman-teman, di sini ada energi besar seperti apa dulu. Kenapa dia itu ingin membuka blokirannya ke kamu segera, ya teman-teman. Not today. Sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini ya, orang yang memblokir kamu itu adalah seseorang yang ketika memblokir kamu itu hanyalah berusaha untuk menghindari suatu konfrontasi atau menghindari suatu pembicaraan sama kamu ya. Jadi kalau Sora lihat mungkin saja ya, kenapa dia blokir, kenapa dia menghindar. Satu, memang mungkin ya dia belum siap ya, baik secara mentalitas, secara perasaan untuk membahas masalah itu sama kamu pada saat itu, sehingga dia memblokir kamu. Oke, dia ngindar gitu ya. Jadi cara paling cari aman itu memang ngeblokir, diem gitu ya, ngindarin gitu ya. Kedua, dia itu ada rasa sebenarnya kalau Sora lihat ya, ada rasa kecewa ya, mungkin ada rasa kecewa sama diri dia sendiri karena mungkin dia ada kecewain kamu, ada kecewa juga sama situasi dan keadaan yang juga mungkin di luar kontrolnya dia. Ada banyak perasaan yang kalau Sora lihat di sini negatif atau kurang baik ya. Entah itu memang dia itu masih ada kecewa, masih ada sakit, masih ada luka gitu ya. Dan memang tidak kesiapan secara mental teman-teman kalau Sora lihat di sini ya, nggak siap atau tidak menyanggupi secara mental untuk mungkin atau sikap untuk menghadapi mungkin banyak hal terjadi bersamaan teman-teman gitu ya. Dan ini memang soal masalah waktu sih. Jadi mungkin pada saat kamu mungkin menghubungi dia, atau saat kamu bicara sama dia, atau pada saat dia memblokir kamu, itu sedang dalam satu situasi yang memang timingnya nggak tepat. Banyak hal sedang terjadi ya, berbarengan, yang dia stres, dia depres, jadi dia ngindar gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga di sisi yang lain kepingin untuk sendiri dulu. Makanya dia kenapa blokir kamu, dia kepingin sendiri dulu, dia lagi nggak mau diganggu, dia lagi berusaha untuk sendirian merenungi. Ada energi dia yang udah banyak capek, pesimis gitu ya, dan banyak hal-hal lain yang dia kecewa sama hidupnya dia. Jadi kayak semuanya bertabrakan di dalam saat yang bersamaan. Yang kedua teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu sebenarnya masih ngeblokir kamu sebelumnya. Itu adalah ada hal-hal yang sebenarnya dia sembunyiin dari kamu. Jadi bisa saja hal tersebut itu adalah sesuatu yang mungkin saja kamu ungkap. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu mungkin belum siap untuk kamu tahu hal yang diungkap, yang terungkap itu ya teman-teman ya. Itu ada yang kalau Sora lihat seperti itu. Jadi kayak belum siap kalau ada sesuatu yang dia tutupin gitu ya, dan kamu mengetahuinya gitu ya. Yang ketiga, itu karena kalau Sora lihat ada hal-hal yang dia belum siap ya untuk sampaikan ke kamu. Mungkin ada hal yang kamu konfrontasi, kamu tanyakan. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu masih belum siap gitu ya. Atau dia itu mungkin juga belum punya rencana. Mungkin kamu nanyain kamu kemana, atau hubungan, atau apa gitu ya, kedepannya mau gimana. Itu juga mungkin saja dia belum siap teman-teman untuk kedepannya seperti apa, atau harus bagaimana menghadapi kamu ya. Jadi di sini memang kalau Sora lihat benar-benar mengunci diri, karena benar-benar segala situasi itu nggak pasti buat dia ya. Tapi situasi kalian itu menjadi sangat rumit. Memang karena di sini ada energi tarik menarik. Kalian itu sama-sama ada
ada energi yin yang saling mengisi ya, saling saling mengisi, saling tarik menarik teman-teman, sehingga membawa adanya keseimbangan. Ada energi twin flame di sini. Ada hubungan secara spiritual. Jadi memang ketika tidak komunikasi sama kamu pun ada begitu banyak emosi dia yang naik turun, emosi dia yang oleng ya, karena memang kamu yang bertugas untuk saling mengisi. Begitu juga energi kamu. Jadi sebenarnya gak ada dia kamu nyariin, gak ada kamu dia nyariin ya. Teman-teman, pada saat itu dia mungkin juga berusaha untuk menghindari kamu ya. Dia tuh berusaha untuk memutuskan koneksi, menghindari kamu, berusaha untuk move on. Cara paling gampang dan cara paling ekstrim adalah diblokir aja ya. Jadi dia berusaha untuk moving on dari kamu karena banyak hal ya. Nanti kita coba lihat selain ketidaksiapan dia. Kalau suara di sini juga mungkin ada yang LDR. Jadi dia tuh udah nggak sanggup lah gitu ya kalau harus LDR dari kamu, atau mungkin pesimis kalau hubungan itu bisa jalan kalau LDR. Tapi kalau suara lihat di sini, rasanya kenapa dia mau buka blokirannya, karena ternyata memutuskan koneksi sama kamu itu bukanlah suatu perkara yang mudah gitu ya. Karena bisa saja hubungan kalian tuh memang benar-benar twin flame dan hubungannya udah sangat kuat energinya, atau memang hubungan ini sudah jauh berjalan ya teman-teman. Kalian itu mungkin banget ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan sudut pandang teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini ya, jadi beda pemikiran gitu loh. Jadi mungkin kayak ada hal-hal yang kalian sudut pandangnya berbeda. Tapi kalau Sora lihat di sini, hal ini juga yang membuat dia itu punya banyak pemikiran dan galau, terkenang-kenang terus, kepikiran terus soal kamu, dan begitu banyak hal lainnya gitu ya. Jadi kayak banyak memori di dalam kepalanya dia teman-teman soal kamu. Jadi itu yang mungkin saja membuat dia pingin buka blokirannya ke kamu ya. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman, kira-kira ada masalah apa yang mungkin membuat sangat kuat ya, menambahkan poin-poin yang udah Sora jelasin untuk alasan kenapa dia blokir kamu. Teman-teman, karena di sini banyak ragunya, banyak khawatirnya, banyak galaunya. Jadi memang hubungan ini itu banyak terisi dengan kegalauan, kekhawatiran. Mungkin dia juga masih bingung dengan perasaan dia sendiri, karena mungkin dia belum cukup dewasa dan mengerti perasaan dia. Ada juga yang di sini juga masih nggak yakin apakah kamu orang yang dia cari, bagaimana perasaan dia, bagaimana emosi dia. Mungkin lagi banyak masalah jadi galau gitu ya teman-teman. Selain itu memang sikapnya dia yang cenderung pergerakannya itu on off. Jadi ya memang kalau Sora lihat di sini ya, dia itu on off karena mungkin banget ya kalau Sora lihat hatinya itu selalu nggak tenang karena mungkin banyak hal yang belum kelar, banyak hal yang masih dia sembunyiin ya, banyak hal yang masih bikin dia stres di sana dan di sini teman-teman. Jadi orang ini memang gampang stres. Pola dia menghadapi stres itu kurang baik ya. Kan kadar orang mentoleransi sesuatu itu beda-beda. Yang Sora udah pernah ngomong. Ada orang yang makan cabai 10 biji ya dibilangnya nggak pedas, biasa aja. Nanti kalau udah makannya mungkin banyak banget 50 biji misalnya baru bilang pedas. Tapi ada juga orang yang makan kayak, duh cabainya satu aja kok udah pedes ya gitu ya. Jadi ini kadar toleransi orang beda-beda. Dan saat ini kalau Sora lihat dia itu banyak stres di sana dan di sini. Yang pelan-pelan itu mengganggu pikirannya dia. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu merasa kalian itu mungkin banget banyak argumentasi yang tanpa sadar menyerang, tanpa sadar menyakiti gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia lagi sedang mesti banget fokus untuk yang namanya kerja keras. Mungkin banget dia itu secara tanggung jawab itu dia punya energi harus menopang anggota keluarga. Terus di sini juga kalau Sora lihat dia itu capek dengan energi di mana kalian itu mungkin banyak berdebat, banyak salah paham, banyak apa ya, banyak hal yang kalian itu cekcok mulut sih kalau yang Sora lihat di sini. Ini kartunya apa adanya Sora bacain ya, jadi tolong jangan diserang Soranya, ini cuma baca apa adanya dari kartunya. Mungkin aja alasannya nggak semuanya ada di kamu gitu ya teman-teman. Nah tapi lalu kenapa sekarang dia ingin membuka blokirannya sama kamu ya?
Teman-teman, yang pertama adalah dia capek dan lelah kalau harus terus-terusan kepikiran soal kamu. Jadi soal kamu itu kayak masih mengganggu dia, meresahkan dia. Kejadian-kejadian yang sudah lewat, baik yang bagus maupun yang kurang bagus itu berkutat di kepalanya dia dan terus bermain di kepalanya dia. Jadi kayak semakin keingetan terus gitu ya teman-teman. Banyak hal-hal yang dia itu keingetan terus, jadinya nggak tenang gitu loh teman-teman. Ada yang memang mungkin dia juga sadar dia itu salah sama kamu dengan sikap dia gitu loh teman-teman. Habis itu ada juga mungkin memori kenangan yang bagus gitu ya. Tuh. Di sini dia menyadari bahwa mungkin saja hubungan kalian itu adalah hubungan yang dalam tanda kutip sepertinya pola yang mungkin dalam tanda kutip kurang sehat ya. Ada di sini adiksi ya. Jadi mungkin ada yang posesif, antara kamu posesif sama dia posesif sama kamu gitu ya. Terus habis itu ada hubungan yang saling nyalahin, menyudutkan gitu ya. Tapi ada juga di sini yang kemelekatan yang sangat kuat. Ya contoh, dia masih suka adiksi seks bebas, dia masih suka adiksi pinjaman online, dia masih punya ambisi adiksi judul ya teman-teman. Itu kita nggak pernah tahu ya, itu juga yang mungkin menjadi bahan pertengkaran di antara kalian. Intinya adalah hatinya dia itu terpanggil untuk bisa memulihkan perasaan atau memulihkan hubungan sama kamu ya. Selain memang kenyataan dia punya hasrat yang sangat kuat teman-teman sama kamu ya, hasrat secara seksualitas ya, hasrat secara energi teman-teman gitu ya. Dia masih punya energi yang sangat-sangat kuat sama kamu. Ini tidak semua, tapi beberapa dari kalian pun third party situations ya, hati-hati. Yang berikutnya, teman-teman, dia itu ngerasa ya dapat energi yang membuat dia itu ketika berhadapan sama kamu, dia harus berkaca dengan diri dia sendiri. Karena kalian itu ada mirroring, mungkin keras kepalanya sama ya, sama kamu gitu ya, kalian berdua. Soalnya jadi ingat lagu itu ya, tahu nggak? Aku lupa judulnya. Keras kepalaku sama denganmu, caramu na itu loh ya. Jadi sama, kalian tuh punya sisi yang sama sebenarnya ya. Jadi ada luka yang sama, ada trauma yang sama, kecewa yang sama gitu ya. Mungkin sama-sama besar dari keluarga yang kurang dekat sama keluarga, bermasalah sama keluarga. Ada yang mungkin punya masalah dengan yang namanya kepercayaan, ada yang punya masalah sama komitmen. Intinya ada luka-luka di dalam yang kalian itu punya kesamaan dalam segi rasa gitu ya. Terus teman-teman di sini kalau yang Sora lihat ya, perasaan dia itu ternyata sasi sama sangat kuat ke kamu, dan dia itu terpanggil untuk punya energi menyembuhkan gitu ya luka batinnya, menyembuhkan masalahnya ketika dengan kamu teman-teman. Jadi kayak ada energi yang mendorong dia untuk dia bisa move on gitu ya, gitu loh. Artinya mungkin saatnya harus ada perubahan teman-teman. Kita lihat ya lebih lanjut, siapa orang ini ya teman-teman, ciri-cirinya. Oh, orang ini tuh sifatnya keras ya. Kalau memutuskan sesuatu tuh kadang-kadang sepihak dari keputusannya dia aja teman-teman ya. Orangnya juga senang terburu-buru, jadi ketika dia ngeblok kamu pun dia tidak berpikir panjang gitu ya. Yang kedua, orangnya itu dominan. Jadi tuh kalau Sora lihat, bisa saja ya ketika kamu tuh banyak yang di dalam tanda kutip dia ngerasa kamu tuh mau ngatur dia tuh nggak gitu suka, karena dia lebih suka dia yang ngatur ya. Orangnya juga senang yang namanya power gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia sosok yang dekat sama sosok ibunya atau sosok orang tuanya di sini ya. Kalau Sora lihat banyak berpengaruh sama dia ya. Orang ini tuh cenderung friendly ya teman-teman, gampang untuk berteman, gampang untuk menjalin relasi sama orang lain gitu ya, gampang. Pokoknya intinya dia itu friendly banget. Tapi di sini juga dia selalu berteman dengan yang namanya kegalauan. Ada segala sesuatu gitu ya, dia akan mudah gampang galau orangnya teman-teman di sini ya. Gampang mudah merasa galau. Dia juga punya keputusan yang tidak ibaratnya ya mungkin bergonta-ganti, orangnya kurang tegas teman-teman di sini gitu ya. Kita lihat lebih lanjut lagi kenapa dia ingin membuka blokirannya ke kamu ya. Sebentar lagi teman-teman, segera. Kalau Sora lihat di sini, dia sudah tidak bisa lagi mengontrol. Ada energi di antara kalian itu yang saling terhubung, yang tadi Sora udah bilang ya. Jadi dia tuh sebenarnya awalnya denial, ngindar dengan energi yang tadinya nempel sama kamu, tapi dia lihat semakin kesini dia tidak bisa lagi menghindar karena kalian tuh sangat-sangat kuat terhubung
ya. Jadi kayak ada energi keikhlasan untuk oke, ini mungkin memang jalan semesta, dia merasa terikat sama kamu, terkoneksi sama kamu gitu ya. Selain di situ ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada perkembangan dari segi ke pemahaman, mungkin kesadarannya dia untuk dia lebih menyadari bahwa apa yang terjadi di antara kalian juga mungkin sebuah proses ya untuk saling berhubung dalam relationship gitu loh. Jadi ini semua terjadi justru ketika sudah ada hening gitu ya, dia mungkin bisa lebih berpikir, dia tuh baru ngerasain bahwa sebenarnya kalaupun ada perdebatan dengan kamu, itu adalah proses untuk dia berkembang atau dia bertumbuh teman-teman ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini ada energi ketenangan atau kedamaian yang mungkin banget dia itu butuhkan, dan itu dia bisa dapatkan dari kamu ya. Karena kalau Sora lihat absennya kamu dalam hidup dia itu membuat dia nggak tenang teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini mungkin banget banyak energinya ke blocking dan punya negatif energi. Dan teman-teman kalau Sora lihat di sini, dia itu berubah dengan waktu cara pandangnya dia, karena dia ngerasa mungkin banget dia baru menyadari bahwa apa yang aku lakukan itu sesuatu yang salah. Ingat ya teman-teman, orang itu kalau lagi kebawa emosi, lagi terburu-buru, itu tidak bisa berpikir jauh. Jadi apa yang dipikirkan pun nggak dalam ya teman-teman. Sekarang ketika dia sudah lebih jelas, dia baru bisa lihat clear kalau kamu tuh sebenarnya punya banyak niat baik buat dia ya. Dan kalau Sora lihat energi dia terbayang-bayang soal kamu terus itu menghantui, bukan menghantui ya kata-katanya ya, mungkin terus ada di kepalanya dia teman-teman. Dan dia tuh sama kamu belajar untuk mengontrol harga dirinya ya. Mungkin banget kamu berdealing dengan orang yang sombong ya. Jadi kayak mungkin dia tuh terbiasa dicariin gitu ya teman-teman ya. Jadi orang ini memang ego banget, dan dia belajar untuk mengikis ego itu. Karena pada akhirnya ya teman-teman, orang yang paling bisa dia percaya itu kamu. Orang yang dimana dia harus jujur sama hatinya juga dia baru paham sekarang. Orang ini kan sebenarnya denial ya, gak mau jujur kalau hatinya dia tuh sebenarnya suka sama kamu, nyaman sama kamu. Dan sekarang dia mungkin banget dalam energi putus asa, tidak ada kamu. Itu dia merasa kayak aku kok mentok di sana dan di sini ya. Orang-orang di sekeliling aku, di sekeliling dia juga mungkin kurang suportif. Kamu yang salah satu paling suportif sama dia teman-teman ya. Karena kamu memberikan suatu energi support yang sangat dia butuhkan, dan saat ini dia sangat-sangat kehilangan energi support itu. Kita coba lihat bagaimana perasaan dia ke kamu ketika kamu nggak ada, itu yang nggak ada komunikasi ya. Dia merasa koneksinya sangat kuat karena sebenarnya kalian saat bercermin, kamu nyariin dia, energinya dia nyariin kamu, koneksinya sangat kuat ya. Kamu cuma nggak tahu dia itu banyak sedih, banyak kecewa, banyak marah sama dirinya gitu ya, yang tidak cukup baik untuk kamu ya. Orang ini memang punya masalah, makanya kan dia menyadari bahwa dia harus di healing gitu. Selain itu teman-teman, kalau Sora lihat orang ini punya banyak trauma, yang Sora bilang kecewa, depresi ya. Emosinya dia itu nggak stabil, jadi ketika kesulut ada masalah pun ya langsung nggak mikir panjang, di blocking gitu loh ya. Orangnya tuh gampang kesulut ya teman-teman, emosinya labil gitu loh, dan tanpa sadar ketika dia labil, dia menyakiti dengan perilaku atau perkataannya. Dia ngerasa sekarang terhimpit sama perasaan dan bagaimana keadaan dan perasaan dia ya. Dia itu kayak nggak bisa pergi dari kamu, tapi juga mau ke kamu pun kayak masih ada energi yang dia takut lah sebagainya gitu loh. Ada di sini energi dia tuh pasrah, dia berharap semesta ini akan buka jalan buat kalian, ada jembatan untuk menghubungkan gitu ya, langkahnya dia sama langkahnya kamu. Makanya salah satunya adalah dia pengen ngebuka blokir supaya ya ada jalan lah untuk mungkin kalian bisa berkomunikasi lagi. Dan udah capek dia pura-pura bahagia, pura-pura nggak kenapa-napa, pura-pura baik-baik aja, pura-pura lupa ya. Meskipun dia ada yang lain atau mencoba mencari yang lain sebagai pengganti kamu, itu rasanya tidak pernah sama teman-teman ya. Dan sekarang dia sedang terpuruk ya. Dia itu kehilangan tenaga dan optimisme untuk bangkit. Jadi orang ini sangat butuh kamu, butuh support, mungkin butuh bantuan juga. Dan dia tahu kamu orang yang akan selalu bantuin dia, karena kamu orang yang jadi belahan jiwa dia. Tuh, dia udah coba mencari yang lain gitu ya, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menemukan pengganti kamu yang paling baik buat dia. Dia
nggak bisa lah istilahnya melepaskan kamu. Tuh, perasaannya dia intens, seperti ada magnet yang menarik dia ke dalam jiwa gitu ya. Jadi seperti kayak ada energi dia tuh yang kecarian sama kamu, teman-teman. Gitu loh. Oke. Yang akan membuka blokirnya sebentar lagi. Teman-teman tuh, kamu tuh sebenarnya hubungan dengan kamu tuh membawakan dia kepada banyak pembelajaran. Itu yang dia, kalau Sora lihat di sini, dia jadi lebih ngerti untuk memahami dirinya dia lebih mengerti untuk memahami traumanya dia. Dan kalau Sora lihat di sini, perasaan dia sangat intens dan melepaskan kamu itu sangat sulit. Ya. Apalagi kamu tuh orang yang paling menghargai dia, kamu yang paling positive thinking sama dia, kamu sangat respect dia juga. Jadi dia kehilangan kebahagiaan ketika kamu tidak ada, teman-teman. Ya, dia kehilangan kebahagiaan, dia kangen waktu dia menghabiskan banyak ketawa sama kamu, gitu. Ya. Dan dia tuh seperti ingin membebaskan hatinya dan jiwanya untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Karena beberapa di sini kalau Sora lihat ya, akhirnya stres, banyak nggak sehat baik secara mental ataupun fisik karena pikirannya dia yang masih kemana-mana. Jadi dia tuh butuh support kamu yang sangat besar, yang mungkin terjadi sama kalian ke depannya. Kita coba lihat ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada path, ada opsi, teman-teman. Jadi bisa saja orang ini memang sedang mencari jalan untuk menuju ke kamu. Tapi di satu sisi yang lain, ini mungkin saja adalah sebuah pertanda bahwa kamu pun sedang berusaha mungkin membandingkan dia sama yang lain. Karena mungkin kamu ada yang lain, atau kamu berpikir kalau ke depannya nggak sama dia gimana, gitu ya. Dan kalau sholat di sini ada harusnya jalan untuk kalian ketemu titik temu ya. Di sini ada kartu Sun yang artinya sangat-sangat positif ya, teman-teman. Jadi ini sudah pasti akan ada sebuah pertemuan, teman-teman, secara fisik yang dia lagi cari caranya untuk bisa bertemu secara fisik sama kamu. Ya. Ada energi pergerakan. Ya, kalau yang sholat di sini ada energi pergerakan yang kalau sholat lihat dia berharap untuk relationship ini sangat mungkin stabil ya. Jadi ini adalah suatu pertemuan yang akan terjadi. Dia menghubungin kamu untuk ketemu sama kamu, dan sangat mungkin banget teman-teman pergerakan kalian nanti akan menentukan gitu ya, mau berikutnya ke depan tuh harus seperti apa. Tapi kalau sholat di sini ada satu kepastian, ada satu niat yang kuat, dia pingin ketemu sama kamu, komunikasi lagi sama kamu. Karena memang hasrat diantara kalian tuh sangat-sangat kuat, teman-teman. Ya, hasrat secara fisik, secara seksualitas tuh sangat kuat. Jadi ketika sedang terjadi seperti ini, energinya tarik menarik, teman-teman. Ya, orang ini akan mulai untuk nontonin kamu, untuk mungkinnya stalkingin kamu, merhatiin kamu untuk mencari celah untuk bisa ke kamu lagi gitu ya. Kak Sora, tapi nanti dia kumatan lagi nggak? Kita coba lihat ya, teman-teman. Di sini ada energi di mana empati. Kesininya atau saat ini kalau Sora lihat, dia mulai bisa lebih merasakan apa yang kamu rasain. Dia jadi lebih peka dan lebih peduli. Kalau sebelumnya mungkin dia lebih cuek gitu ya, makanya main blocking aja. Dan di sini ada energi perubahan yang sangat kuat, teman-teman. Ini kartunya change, artinya orang ini ada satu niat untuk benar-benar berubah jadi sesuatu yang lebih baik. Karena di sini juga ada energi rasa bersyukur ya. Jadi mungkin kamu juga mengajarkan dia tentang bersyukur, mau cari yang mau lebih baik lagi daripada kamu, gimana lagi, toh kamu sudah yang paling baik. Untuk yang nanya kapan, Sora udah bilang segera ya, teman-teman. Dan Soranya akan cepat promosi. Ini gelangnya pada saat video ini dibuang sisa 1 aja. Ya, gelang clear quartz ini sisa 1. Siapa yang mau, berhubung masih ada, karena ini sepertinya nggak Sora restock kecuali kamu PO 50 biji ya. Udah dibuat bersihin cakra, buat grounding ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, ini juga bisa membantu kamu untuk melepaskan trauma di bawah alam sadar ya. Ini bukan batu biasa, ini udah import yang udah di Sora booster. Kalau mau di Tokopedia, linknya ada di bawah. Kalau mau yang lebih murah karena nggak ada komisi dari platform di Instagram @sora_tarot. Oke, harga 240.000 saat ini, sisa 1 aja ya yang siap jual. Aku nggak tahu itu punya siapa, semoga berjodoh ya dengan kamu. Kita coba lihat di sini astrologi yang mungkin terungkap. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia gitu ya. Ada Pisces, Aries, Aquarius, apa ini, Capricorn,
Virgo, Aquarius lagi, Taurus, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Jadi ada satu perubahan yang akan datang. Teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, pingin beli kartu, pingin belajar, semua bisa ya teman-teman di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Dan mau baca bazi, jalan hidup juga bisa teman-teman ya. Semua bisa di satu pintu biar nggak usah pusing. Oke. Nah, NBLD, BJUR, ZPXK, YUEJ, PWH. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Sora tunggu belanja dan bookingannya. Bye.